Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana, NIM 2018 1120225. Mata kuliah Analisis Wacana Bahasa Indonesia. Dosen pengasuh Mardiana Sari MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu organisasi, tipe, dan ciri khas wacana. Organisasi wacana. Ada dua cara penting yang dapat dilaksanakan dalam perorganisasian wacana, yaitu pengaturan skala dan struktur pohon. Kedua cara tersebut merupakan prinsip organisasi. Struktur wacana dapat disamakan dengan subjek dan predikat pada organisasi kalimat, tetapi jelas bahwa isi suatu wacana merupakan sarana sangat ampuh dalam pencapaian koherensi. Tipe wacana. Ada 5 tipe wacana, yaitu narasi. Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Narasi dapat berisi fakta dan fiksi. Narasi yang berisi fakta disebut narasi ekspositori, sedangkan narasi yang berisi fiksi disebut narasi sugestif. Contoh narasi ekspositori adalah biografi, autobiografi, atau kisah pengalaman, sedangkan contoh narasi sugestif adalah novel, cerpen, cerbung, atau cergam. Pola narasi secara sederhana berbentuk susunan dengan urutan awal, tengah, akhir. Konversasi merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang biasanya terdapat dalam percakapan telepon. Percakapan telepon ini akan dibahas lebih lanjut pada materi wacana dan komposisi. Eksposisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan uraian paparan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan, misalnya sebuah karangan, artikel, esai, dan lain-lain. Deklamasi. Pada hakikat, deklamasi adalah suatu cara menyampaikan puisi di depan umum dengan menggunakan naskah puisi yang sudah dihafalkan. Kemampuan deklamator akan dapat diukur dari kemampuan menghafal. Puisi adalah bentuk karangan yang terkait oleh irama, ritma, ataupun jumlah baris secara ditandai oleh bahasa yang padat. Menurut zaman puisi dibedakan atas puisi lama dan puisi baru. Puisi lama. Adapun yang termasuk puisi lama yaitu mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Puisi baru. Adapun yang termasuk puisi baru yaitu Belanda, Hitman, Ode, Vikram, Romance, Lige, dan satire. Ciri khas wacana. Berikut ini 5 ciri wacana menurut Nida. 1. Urutan tipe kalimat dan klausa. Perubahan dari wacana tidak langsung menjadi wacana langsung seperti, yaitu melibatkan sejumlah penyesuaian artikal dalam bentuk termasuk perubahan kata-kata ganti diri dan biasanya urutan itu atau susunan kata dan frase. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Pak Tarigan mengatakan bahwa dia tidak akan pulang ke Sumatera jika dia belum berhasil mencapai gelar sarjana. Bahkan selanjutnya dia berkata bahwa dia belum puas hidup sebelum memperoleh gelar doktor.
Pak Tarigan berkata, "Saya tidak akan pulang ke Sumatera jika saya belum memperoleh gelar sarjana." Bahkan selanjutnya dia berkata, "Saya belum puas hidup sebelum memperoleh gelar doktor." Setelah kita perbandingan kedua contoh di atas, maka terlihat perubahan-perubahan nyata sebagai berikut ini. A. Perubahan dari kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung. Pak Tarigan mengatakan bahwa Pak Tarigan berkata, "Saya tidak." B. Perubahan radikal dan penggunaan kata ganti diri dari orang ketiga menjadi orang pertama. Dia tidak akan pulang. Dia belum berhasil. Saya tidak akan pulang. Saya belum berhasil. C. Perubahan dalam susunan kata atau frase. Pak Tarigan mengatakan dia tidak mau pulang, alasannya. Pak Tarigan berkata, "Saya tidak mau pulang, alasan saya." 2. Penanda urutan kalimat. A. Konjungsi everbia tradisional seperti kemudian, lalu, oleh karena itu, akhirnya, dan lain-lain. Bentuk kata kerja khusus untuk menyatakan bahwa klausa tertentu terkait pada beberapa klausa atau kalimat lainnya. Bentuk pronominal yang menyatakan bahwa personal, subjek, atau objek terlibat dalam bentuk yang sama atau berbeda dengan bentuk yang bersamaan pada kalimat yang diikuti atau yang mengikutinya. 3. Ciri-ciri kata, urutan kalimat, dan klausa. Faktor temporal atau kekalahan. Suatu narasi seringkali sangat penting dalam struktur wacana, karena dalam beberapa bahasa urutan atau susunan linguistik kata-kata dan urutan historis peristiwa haruslah paralel. Dengan kata lain, seorang tidak dapat menggunakan bentuk seperti "saya menculikkan dia karena terang-terangan menolak untuk menerima gagasan saya." Sebagai akibat, kita harus mengubah susunan menjadi menolak untuk menerima gagasan saya. Oleh karena itu, saya menculikkan dia. Atau sebab dia menolak gagasan saya, maka saya terpaksa menculikkannya. 4. Ciri spesial urutan kalimat dan klausa. Ciri spesial urutan kalimat atau klausa juga merupakan bagian wacana yang penting dalam beberapa bahasa. Sebagai contoh, dalam beberapa bahasa, sudut pandang spesial bagi suatu tindakan justru merupakan posisi pencerita pada saat berbicara. Dan oleh karena itu, semua ekspresi bagi datang dan pergi bergantung pada pendirian pengarang. Beberapa bahasa justru mengubah sudut pandang untuk menyesuaikan dengan posisi tokoh dalam narasi atau hubungan pencerita yang diperkirakannya dengan aneka peristiwa tempat berpartisipasi baik secara pribadi maupun yang dialami orang lain. 5. Penyambung formal dan semantik. Pembawa dan penyambung klausa dan kalimat memang merupakan hal yang umum yang mengkaitkan ciri-ciri semantik dan referensi pronominal dari satu kalimat kepada kalimat lain.
dan sangat membantu untuk menyelesaikan diri cara penerima terhadap serangkaian peristiwa dan juga orang-orang yang berpartisipasi dengannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang organisasi, tipe, dan ciri khas wacana. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.